Sebentar ini. Oh, kami lagi ngerekam. Oke. Gimana kabarnya? Luar biasa pasti ya. Dan bulan ini kita membahas tentang hidup dalam kemenangan Kristus, dan ini adalah minggu terakhir. Dan saya akan mencoba menyampaikan kepada saudara esensi dari sebuah kemenangan Kristus, bagaimana supaya kita tetap selalu terus-menerus untuk bisa hidup dalam kemenangan Kristus. Nah, kalau kita lihat dasar kebenaran firman Tuhan, coba kita buka dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-23. 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-23. Anda boleh membantu menampilkannya. 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-23. Coba kita lihat bersama. Oke. 1 Tesalonika 5 ayat 23 dikatakan begini. Semoga Allah damai menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga, apa dikatakan? Roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Saya ulang, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Kalau kita memperhatikan kebenaran firman, saudara yang dikasih oleh Tuhan, manusia itu secara utuh memiliki roh, jiwa, dan tubuh. Ini adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Ketika roh terpisah dari jiwa dan tubuh, tubuh kita akan menjadi yang disebut dengan mayat. Nah, karena itu sebagai manusia yang utuh, manusia yang sempurna yang sudah diciptakan Tuhan, kita hidup dalam kemuliaan Tuhan, roh, jiwa, dan tubuh ini harus selaras, harus sejalan, harus sesuai. Kenapa hal ini menjadi penting? Karena kalau nggak selaras, akan muncul ketimpangan, akan muncul ketidakutuhan, akan muncul dan tanda petik kecacatan sebagai manusia yang utuh itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, kalau roh, jiwa, dan tubuh kita tidak selaras, maka akan muncul pola pikir yang bermasalah. Muncul emosi-emosi yang bermasalah, emosi-emosi negatif, perasaan-perasaan negatif. Muncul tingkah laku yang bermasalah, perilaku bermasalah. Ini perilaku bermasalah kalau dalam dunia, ini istilah yang biasa dipergunakan dalam dunia psikologi. Dan kalau perilakunya bermasalah, akan mengakibatkan lingkungan yang bermasalah. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, tahukah kita bahwa tidak semua masalah karena lingkungan kita. Seringkali ketika seseorang mengalami masalah, mereka menyalahkan lingkungan, mereka menyalahkan keadaan, mereka menyalahkan orang, mereka menyalahkan sekitarnya. Tapi tahukah saudara bahwa tidak semua masalah itu karena lingkungan atau keadaan di sekitar kita. Dan seringkali yang menjadi penyebab masalah utamanya adalah apa yang ada dalam kita. Ketidakselarasan roh, jiwa, dan tubuh inilah yang seringkali menimbulkan masalah dalam hidup kita. Sebagai contoh, kalau misalkan roh kita pinginnya kita hidup benar. Tapi apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Kita jatuh dalam dosa. Waktu kita jatuh dalam dosa, maka dalam kita akan muncul masalah. Muncul masalah apa? Perasaan bersalah, perasaan takut. Akibatnya apa? Kalau mau ketemu dengan Bapak rohani, mau ketemu dengan hamba Tuhan, menjadi takut, menjadi terintimidasi. Nah, saudara bisa lihat ketidakselarasan antara roh, jiwa, dan tubuh ini memunculkan masalah. Contoh yang lain lagi, perasaan kita. Seharusnya kita menjadi seorang yang sabar dan dapat menguasai diri. Tiba-tiba kita marah, meledak-ledak, hantam sana, hantam sini, dan sebagainya. Maka ketidakselarasan antara roh, jiwa, dan tubuh ini menimbulkan masalah dalam kehidupan kita. Seringkali yang menyebabkan masalah itu karena ketidakselarasan roh, jiwa, dan tubuh kita. Makanya saudara jangan heran kalau saudara melihat ada orang yang ketika dia melihat temannya berhasil, dia iri hati. Dia nggak terima.
Atau kalau seorang bapak rohani melihat anak rohaninya sukses dipakai lebih dahsyat, dia nggak terima. Dia tekan itu anak rohani supaya nggak boleh muncul lebih dahsyat daripada dia. Nah, ini merupakan ciri orang-orang yang bermasalah dari roh, jiwa, dan tubuhnya tidak selaras. Jadi sesungguhnya banyak masalah itu muncul dari dalam kita. Roh, jiwa, dan tubuh tidak selaras ini dalam arti pikiran, perasaan, keinginan kita nggak sejalan. Pikiran negatif, contohnya curigaan, cemburuan, emosi negatif, marah-marah, kecewa, dan sebagainya. Saudara. Jadi keutuhan manusia itu terletak ketika roh, jiwa, dan tubuh kita itu bisa sejalan. Kalau nggak sejalan, sekarang muncul problem. Kan unik ya, kita melihat pasangan suami istri yang harmonis, romantis. Ada orang-orang yang nggak suka, orang-orang yang iri. Kenapa kok cuma dia, kok saya enggak? Nah, itu karena ada sesuatu yang terjadi dalam dirinya. Nah, kalau saudara pelajari dunia psikologi itu ilmu yang mempelajari tentang perilaku, fungsi mental manusia, tindakan manusia, reaksi-reaksi manusia terhadap segala sesuatunya. Itu ilmu psikologi. Dalam ilmu psikologi kita kenal yang namanya kognitif. Kognitif itu bicara pikiran. Kemudian afektif. Afektif itu bicara sikap, mental, saudara. Kemudian psikomotorik. Psikomotorik itu bicara tindakan. Nah, ketiga hal ini harus bertumbuh dalam kehidupan manusia. Makanya kalau saudara belajar psikologi, psikologi anak, psikologi remaja, kebanyakan ditinjau dari sisi ini. Ini bicara tentang jiwa, pikiran, perasaan, dan kehendak. Nah, dalam ilmu psikologi ada seorang yang bernama Maloney berkata, jiwa yang sehat menurut dia, orang yang memiliki jiwa yang sehat, itu adalah orang yang memiliki sikap positif terhadap diri sendiri, yang mengetahui dan menerima kelebihan dan kekurangannya. Jadi kalau kita nggak bisa menerima kelebihan dan kekurangan kita, itu ciri jiwa yang nggak sehat. Akhirnya apa? Berusaha menutupi kekurangan dengan pencitraan. Akhirnya mengalami kebingungan sendiri. Nah, ciri-ciri jiwa yang sehat juga, dia mampu mengaktualisasikan dirinya dengan cara yang baik. Dia punya cita-cita hidup, tujuan hidup. Nah, itu ciri-ciri jiwa yang sehat, katanya. Saudara bisa cek apakah jiwa kita sehat atau tidak. Saya akan sebutkan beberapa hal ini. Jadi kalau jiwa kita nggak sehat, berarti jiwa kita bermasalah. Ini menurut ilmu psikologi. Tapi kemudian ciri-ciri jiwa yang sehat, dia berintegritas. Apa yang ada dalam hati, sama dengan apa yang ada dalam pikiran, sama dengan apa yang dia katakan, sama dengan apa yang dia lakukan. Itu berintegritas. Jadi kalau kita suka pencitraan, kita suka pakai topeng, demi dinilai oleh orang lain baik, apalagi kita melakukan segala sesuatu karena memperhatikan pendapat orang terhadap kita, sehingga kita sendiri nggak enjoy, itu ciri jiwa yang tidak sehat. Nah, ciri-ciri jiwa yang sehat, lagi, dia memiliki otonomi pribadi, dalam arti gini, dia mampu menerima penolakan dari luar. Orang tolak dia nggak apa-apa. Dia mampu mandiri. Dia bisa memiliki komitmen hidup. Jadi itu ciri-ciri jiwa yang sehat menurut dari sisi ilmu psikologi. Dan berikutnya memiliki penguasaan diri terhadap situasi. Mampu mengontrol diri dalam mengasihi orang lain, dalam pekerjaan, dalam bersahabat dengan orang lain. Nah, kalau kita sukanya tertutup, introvert, menyendiri, nggak bisa membangun hubungan dengan orang lain, nah, itu ciri-ciri jiwa yang tidak sehat. Gitu ya. Nah, jiwa yang sehat ini seharusnya roh, jiwa, dan tubuh kita itu sejalan. Nah, sekarang apa yang mengendalikan kehidupan kita selama ini? Saya belum masuk poin. Ini saya hanya masih pengantar saudara supaya saudara ada gambaran bagaimana perkembangan dari sisi psikologi. Kemudian saudara bisa melihat dari kebenaran firman. Nanti ketika saudara melihat kebenaran firman, saudara dan saya akan terkagum-kagum. Ternyata ilmu psikologi yang melakukan penelitian secara ilmiah, karya ilmiah, ternyata dari zaman dahulu Alkitab sudah berbicara bagaimana seharusnya kita memiliki roh, jiwa, dan tubuh yang sehat dan sempurna menjadi manusia yang utuh. Nah,
Sekarang apa yang mengendalikan kehidupan kita? Ada orang yang hidupnya dikendalikan oleh IQ-nya dia. Nah, pelan-pelan. Dalam dunia psikologi dikenal yang namanya IQ, EQ, dan SQ. IQ ini kecerdasan intelektualnya dia, pikirannya dia. EQ, kecerdasan emosinya dia. SQ, bicara kecerdasan kerohaniannya dia, spiritualitasnya dia. Nah, ada orang-orang yang hidupnya dikendalikan oleh IQ. IQ ini bicara apa sih? Pengetahuan kita, pemahaman kita, bagaimana kita berlogika atau menganalisa suatu masalah sehingga kita menemukan jalan keluar, menemukan solusinya, penyebab masalah. Nah, waktu awal-awal, saudara, penelitian tentang IQ ini menarik, saudara. Makanya waktu saya kecil dites IQ-nya. Ya, ada yang normal, ada yang rata-rata, normal cerdas, gitu ya, ada yang superior, ada yang jenius dan sebagainya. Nah, waktu dites IQ, awal-awal mereka berpikir begini dalam dunia psikologi, kesuksesan seseorang ditentukan oleh IQ-nya. Semakin cerdas seseorang, maka dia akan menjadi seorang yang sukses. Tapi kenyataannya ketika diteliti secara ilmiah, di fakta lapangan, ternyata tidak semua orang yang memiliki IQ yang tinggi itu sukses. Bahkan saya baca, saudara, IQ hanya mempengaruhi kesuksesan itu sekitar 20%. Ada yang berkata jauh di bawah itu, ada yang berkata 6% sampai 20% lah. IQ mempengaruhi tingkat keberhasilan hidup seseorang. Ternyata menurut penelitian IQ seseorang gitu ya, IQ seseorang tidak menentukan keberhasilan. Lalu diteliti lagi, orang-orang yang berhasil ini orang-orang yang bagaimana sih? Ternyata ketika diteliti lagi, orang-orang yang berhasil adalah orang-orang yang berhasil membangun hubungan dengan sesama. Oke? Orang-orang yang berhasil membangun hubungan dengan sesama. Ketika dia bisa bersikap ramah, bersikap baik, beretika baik, sopan terhadap sesama menjadi suka, lalu sesama mulai terjadi hubungan, memberikan perhatian, memberikan kesempatan bekerja dan sebagainya. Nah, ternyata emosional EQ itu sangat mempengaruhi juga tingkat kesuksesan. Makanya zaman itu muncul sekolah-sekolah kepribadian, saudara. Termasuk yang kita pakai DISC, mengenali kepribadian, kelebihan, kekuatan, dan sebagainya. Nah, dalam sekolah-sekolah kepribadian ini diajarkan bagaimana cara saudara bertutur kata, bagaimana cara saudara bersikap, cara saudara salaman, cara saudara makan dengan sopan, duduk dengan sopan, menghargai orang lain, dan sebagainya. Sekolah kepribadian. Kita diajari cara-cara bagaimana bersikap dengan orang lain. Kita diajari bagaimana mengenali kepribadian kita, melebihi mengenali kekuatan dan kelemahan kita dan sebagainya. Itu EQ. EQ itu bicara tentang perasaan kita, minat kita, sikap kita, emosi kita, moral kita. Jadi bagaimana kita mengontrol emosi kita itu bicara tentang EQ, saudara. Tapi yang menariknya begini, saudara. Seseorang bisa bersikap sopan, seseorang bisa bersikap ramah, seseorang bisa bersikap baik, kelihatan suka menolong, namun sesungguhnya dia bukan orang baik. Kenapa? Karena dia melakukan itu karena ada maksud tertentu untuk mencari keuntungannya sendiri. Untuk kepentingannya sendiri. Dia melakukan kebaikan untuk dirinya sendiri sebenarnya. Jadi dia sesungguhnya bukan seorang yang baik. Ini menarik, saudara. Itu emotional quotient. Nah, kalau kita pelajarin lagi, saudara, dalam Alkitab, coba kita buka 1 Korintus 13 ayat yang ketiga. 1 Korintus 13 ayat 3 dikatakan begini, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku.
Kasih itu apa dikatakan? Sabar. Kasih itu apa? Murah hati. Kasih itu apa? Tidak cemburu. Saudara perhatikan. Dari roh yang menerima kasih muncul emosi-emosi yang baik. Kalau dalam dunia psikologi, emosi-emosi yang positif. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Nah, ketika kita bicara tentang kasih ini, saudara, kita bisa melihat di sana akan muncul buah-buah dalam kehidupan kita yang memotivasi kita, yang memunculkan emosi-emosi yang positif sebenarnya kalau dalam dunia psikologi. Emosi-emosi yang baik, yang membangun. Jadi ketulusan apa yang ada di dalam hati karena kasih, waktu seseorang melayani, memberi karena dasar kasih, dia rela berkorban karena dasar kasih, itulah keselarasan manusia yang seutuhnya. Tapi sekalipun seseorang memberi segala sesuatu yang ada padanya, sekalipun memberi tubuhnya untuk dibakar, tapi kalau dalamnya, rohnya tidak sejalan dengan jiwa ini, maka semuanya itu nggak ada artinya, nggak ada faedahnya. Makanya dimulai dari roh, sejalan ke jiwanya, muncul kesabaran, muncul apa? Kemurah hatian, tidak cemburu, tidak memegahkan diri dan tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan sendiri, lalu tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak bersukacita karena ketidakadilan, tapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ini luar biasa. Inilah yang disebut dengan kesejalanan antara roh, jiwa, dan tubuh. Tentunya saudara tahu tentang buah roh. Di Galatia pasal 5, itu juga bicara keselarasan antara roh, jiwa, dan tubuh. Ketika kita bicara perbuatan daging, itu ketidakselarasan antara roh, jiwa, dan tubuh. Dari IQ, dari pikiran yang diandalkan, gitu ya. Bukan berarti saya berkata, oh kalau gitu IQ nggak perlu. Bukan, tapi sekolahlah yang baik. Tapi ingat, IQ tidak menentukan segala-galanya. Kecerdasan kita dalam membangun emosi, membangun hubungan sesuai dengan kebenaran firman, nah itu juga membawa kepada kesuksesan. Dan yang menariknya, saudara, kalau di EQ kan masih bisa begini. Dia melakukan sesuatu tapi nggak berasal dari hatinya, gitu ya. Memberikan persembahan karena sebuah keterpaksaan, tidak berasal dari hati, nggak sejalan. Saudara memberikan tubuh untuk dibakar sekalipun nggak sejalan. Nah ini nggak pas. Lalu dari sana muncul penelitian berikutnya lagi. Ternyata orang-orang yang berhasil, orang-orang yang memiliki spiritualitas yang baik, kecerdasan spiritualitas namanya. Ini dalam dunia psikologis. Nah, waktu saya mencoba mencari tahu kecerdasan spiritual, kecerdasan rohani ini, kecerdasannya yang membahas tentang apa sih? Karena ilmu psikologi itu kan bicara tentang hal yang umum, saudara. Dia tidak bicara satu agama, tapi dia bicara hal yang umum. Tapi sebenarnya, saudara, ketika saudara pelajari Alkitab, semuanya ini sudah ada. Nah, waktu saya pelajarin, saya lihat, ternyata yang dimaksud dengan spiritual quotient atau kecerdasan rohani, kecerdasan spiritual itu, saudara, itu bicara tentang mengembangkan kapasitas seseorang dalam mencari makna hidup atau arti hidup, dalam dia mencari visi atau tujuan hidup, dalam dia mencari value, prinsip-prinsip hidup yang memuliakan Allah. Jadi sebenarnya selama ini yang kita bahas, saudara, apa sih arti hidupmu? Apa sih tujuan hidupmu? Apa prinsip hidupmu? Perencanaan apa yang kamu buat? Makna apa yang kamu buat dalam hidupmu? Itu bicara kecerdasan spiritual. Spiritual question.
Kalau kita menemukan arti hidup, tujuan hidup, makna hidup kita, maka hidup kita itu akan jauh lebih baik. Jauh lebih sederhana. Orang-orang yang menemukan tujuan hidupnya, saudara, dia akan merasa hidupnya berharga dan sangat berarti. Hidupnya menjadi sederhana, simple. Kenapa? Karena dia tahu tujuannya. Orang-orang yang mengerti makna dan arti tujuan hidup, dia nggak mudah terseret, terombang-ambingkan oleh arus dunia ini. Orang-orang yang memiliki makna, arti, dan tujuan hidup, dia tahu fokus dari hidupnya. Orang-orang yang mengerti makna, arti, dan tujuan hidup, dia sadar atau tidak, dia sudah mempersiapkan kehidupan bukan hanya untuk dunia ini, tapi untuk dunia akan datang. Ini luar biasa. Jadi kalau dalam kehidupan kita sebenarnya, kita ini banyak berpikir, aduh hidupku ini penuh dengan masalah. Masalah satu, masalah ini, masalah berikutnya. Itu karena ada yang salah dalam cara kita berpikir. Dalam keyakinan kita, pengenalan kita akan Tuhan, ada cara yang salah. Sudut pandang yang salah. Cara pandang kita akan mempengaruhi cara kita mengisi waktu kita, mempergunakan waktu kita. Arti tujuan hidup kita mempengaruhi bagaimana cara kita menggunakan waktu. Arti tujuan hidup kita mempengaruhi bagaimana cara kita menggunakan uang. Bagaimana kita memakai talenta, bagaimana kita menghargai hubungan bersama. Nah, arti dan tujuan hidup ini menjadi hal sangat penting dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Sehingga apa? Kita tidak dikendalikan oleh emosi negatif. Makanya kenapa kalau saudara perhatikan buku Purpose Driven Life itu sampai membooming dunia, ketika saya pelajari, iya ya, buku ini memang membahas spiritual question ini sangat kuat. Kenapa? Dia membahas tentang tujuan manusia diciptakan. Dan apa yang menggerakkan manusia selama ini, itu dibahas dalam buku itu. Salah satunya yang dibahas adalah apa yang menggerakkan hidup kita. Dia berkata begini, banyak orang digerakkan oleh rasa bersalah. Rasa bersalah bicara tentang emosi negatif. Banyak orang digerakkan oleh kebencian, kemarahan. Emosi negatif lagi. Banyak orang digerakkan oleh ketakutan. Emosi negatif lagi. Banyak orang digerakkan oleh materialisme, hawa nafsunya dia, cinta akan uang, emosi negatif lagi. Banyak orang digerakkan oleh kebutuhan untuk diterima. Dia melakukan segala sesuatu supaya mendapatkan pengakuan, supaya mendapatkan penerimaan, supaya mendapatkan pujian. Emosi negatif lagi. Nah, dari emosi negatif yang menggerakkan banyak orang, buku itu membahas bagaimana orang ini sudah tidak dikendalikan oleh emosi negatif, tapi dia kembali kepada roh. Apa sih arti dan tujuan hidup kita? Apa makna hidup kita? Prinsip-prinsip apa yang kita pegang dalam hidup? Kalau kita mulai dari roh dengan benar ini, kita mengetahui panggilan kita, maka emosi-emosi negatif ini akan hilang dalam hidup kita. Kenapa? Karena fokus kita kepada Kristus di sana. Dalam hidup kita, kita melihat Kristus yang hidup. Dalam kita bekerja, kita melihat Kristus yang bekerja melalui kita. Dalam kita mengelola keuangan kita melihat Kristus yang mengelola keuangan kita. Dalam kita melihat waktu kita melihat Kristus yang menggunakan waktu kita. Dalam kita melihat masalah, kita melihat Kristus yang mengatasi masalah kita. Nah, ketika kita bisa benar melihat dari roh ke jiwa dan ke tubuh, nah, kita menjadi manusia utuh yang memuliakan nama Tuhan. Yang jadi masalah adalah kita tidak mengenali tentang roh kita. Bagaimana Tuhan sudah menciptakan kita ini spesial, dilahirkan dengan benih ilahi, dengan potensi ilahi untuk mengambil bagian dalam kodrat ilahi, diberkati dengan berlimpah-limpah, berkat rohani, kemampuan untuk hidup yang saleh, diberkati dan berkuasa dan sebagainya. Kita seringkali lebih mempercayai kenyataan daripada percaya pada firman. Tapi kalau kita mau hidup dalam kemenangan, kita harus mulai dari mempercayai firman, dari roh.
nanti dia akan mempengaruhi jiwa kita dan akan mempengaruhi tubuh kita. Nah, ini memang hari ini saya menjelaskannya agak susah-susah dikit kali ya. Bagi yang belum terbiasa dengan konseling atau ilmu psikologi mungkin terasa apa sih IQ, EQ, SQ. Saya berharap kita bisa memahami walaupun pelan-pelan gitu ya. Kita bisa memahami. Jadi sebenarnya ketika kita melihat roh, jiwa, dan tubuh kita, ini satu kesatuan. Kita nggak bisa, kita adalah seorang yang rohani, seorang yang punya spiritualitas baik, tapi hati kita nggak tulus. Hati kita nggak murni, ya itu juga nggak bisa. Apalagi kalau tindakan kita terus hidup dalam dosa. Nah, yang menariknya di dalam SQ, itu bukan menekankan pengetahuan saja, saudara. Bukan menekankan tentang emosi saja. Tapi dalam SQ ini bicara tentang pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Ada orang-orang yang punya IQ, jenius mungkin, tapi dia nggak bisa punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Itu yang saya bilang, dia mengandalkan IQ-nya dia, dilogikakan. Tuhan mau dilogikakan, logikakan, akhirnya malah jadi nggak percaya sama Tuhan. Bahkan ada orang-orang yang sekolah teologi sampai doktor malah jadi nggak percaya sama Tuhan. Coba lihat. Kenapa? Karena semuanya mau diilmiahkan sama dia. Padahal ketika kita berjalan dalam pimpinan roh, itu seringkali nggak bisa masuk di akal. Bagaimana mungkin orang bisa berjalan di atas air, Yesus berjalan di atas air, Petrus berjalan di atas air. Bagaimana mungkin alam tunduk kepada sebuah otoritas perintahnya Yesus, diam dan tenanglah. Bagaimana mungkin orang yang sudah buta semenjak lahir ketemu dengan Yesus, dioles tanah, diludahi, saudara, dan tiba-tiba terjadi kesembuhan. Bagaimana mungkin orang yang sudah mati, sudah dikubur 3 hari, dan dengan perkataan Lazarus mari keluar dan bangkit. Itulah spiritual, saudara. Itulah manusia rohani. Kodrat kita sebenarnya. Makanya ketika kita mengerti janji-janji Tuhan, ketika kita mengerti panggilan Tuhan, ketika kita mengerti manusia rohani kita, dan kita hidup sejalan dengan roh ini, mempengaruhi jiwa dan tubuh kita, maka mujizat menjadi hal yang normal dalam hidup kita. Biarlah keselarasan antara roh, jiwa, dan tubuh kita ini terjadi dalam hidup kita. Kita butuh pengalaman rohani bersama dengan Tuhan. Bagaimana ketika mungkin saudara mengalami kesulitan keuangan, saudara mengalami stres, mengalami pergumulan, apa yang saudara lakukan? Saudara datang kepada Bapak rohani, datang kepada hamba Tuhan, saudara mulai berdoa, Tuhan tolong pimpin langkahku. Lalu saudara mulai mendapatkan nasihat, saudara mendapatkan bimbingan, saudara diarahkan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, saudara memiliki hati yang mau mengikuti Tuhan dan sebagainya. Lalu saudara jalani, tiba-tiba saudara ketemu tempat kerja yang baik, saudara Tuhan mulai bukakan pintu-pintu berkat buat saudara, dan saudara terus berjalan dengan Tuhan. Saudara mengalami perjalanan dengan Tuhan. Ketika saudara nggak ada uang, bagaimana tiba-tiba ada orang datang memberkati hidup saudara. Ketika saudara nggak ada uang untuk beli susu anak, tiba-tiba ada yang memberkati saudara untuk beli susu anak. Ketika saudara mau bayar uang sekolah anak, ada uang, tiba-tiba ada orang yang digerakkan oleh Tuhan untuk membayar uang sekolah anak saudara. Itu pengalaman rohani bersama dengan Tuhan. Itu spiritual question. Ketika saudara memiliki pengalaman rohani bersama dengan Tuhan, pengenalan makin dalam, kecerdasan spiritual kita makin dalam di sana, itu mempengaruhi jiwa dan tubuh kita. Kita jadi berharap sama Tuhan. Dalam hidup saya banyak sekali pengalaman rohani bersama dengan Tuhan. Baik itu dari sisi keuangan, kekhawatiran. Kenapa saya tidak terlalu khawatir tentang keuangan sekarang? Karena ada pengalaman-pengalaman rohani bersama dengan Tuhan. Makan Indomie 2 minggu setiap hari, ada pengalaman rohani bersama dengan Tuhan. Dan akhirnya saya mengerti bahwa Bapa saya di surga tidak pernah meninggalkan saya dalam keadaan apapun. Waktu sakit datang, pengalaman rohani bersama dengan Tuhan. Nah, memang iman kita itu proses dalam pertumbuhan. Makanya 2 Petrus 3:18 dikatakan bertumbuhlah dalam kasih karunia dan pengenalan akan Allah. Saudara perhatikan, kasih karunia sangat erat kaitannya dengan kebenaran. Kebenaran sangat erat kaitannya dengan pengenalan untuk kita mau belajar, mau diajar dan sebagainya. Jadi orang yang memiliki kecerdasan spiritual, dia mudah untuk mendapatkan makna dan arti hidup. Ketika dia bersekutu dengan Tuhan,
Saudara, dia akan menemukan makna arti hidup, tujuan hidup, saudara. Dan akhirnya dia akan berusaha untuk hidup di dalamnya. Dia membuat perencanaan. Baik dari sisi waktunya, tenaganya, pikirannya, keuangannya, potensi-potensi yang ada di sekitarnya, dia pakai di sana. Nah, ketidakselarasan antara roh, jiwa, dan tubuh itu seringkali yang menjadi problem. Makanya kenapa ada orang yang menyendiri, makin jadi unik, makin jadi aneh. Melakukan sesuatu itu tergantung. Kalau dia dapat keuntungan baru dia melakukan, kalau enggak. Nah, ini dia muncul problem, saudara. Saudara, problem terbesarnya kita adalah ketidakmengertian kita atau kebodohan kita dalam cara berpikir dari sisi IQ, atau karena kita diseret oleh keinginan daging. Saudara, itu dari sisi emotional quotient. Nah, kalau orang mengerti arti tujuan hidupnya, punya spiritual quotient atau kecerdasan rohani yang baik, dia akan mengerti apa itu artinya tanggung jawab hidup. Dia nggak akan hidup sembarangan. Dia nggak akan hidup sesukanya sendiri. Waktu seseorang punya spiritual quotient yang bagus, saudara, yang selaras dengan jiwa dan tubuhnya, roh selaras dengan jiwa dan tubuh, dia akan mengerti arti kebahagiaan yang sesungguhnya. Kebahagiaan yang sesungguhnya bukan terletak pada banyak harta kekayaannya, bukan terletak pada ketika dia menemukan pasangan hidup, jodoh, ya. Karena banyak anak muda punya pola pikir yang salah. Kenapa? Mereka berpikir nanti kalau saya menikah baru saya bahagia. Karena belum menikah nggak bahagia-bahagia. Sementara ada orang yang sudah menikah menyesal, berkata lebih enak jomblo. Nah, jadi mana yang benar? Karena ada sesuatu problem di dalam jiwanya, seorang mau single ataupun mau menikah, seorang tetap tidak bahagia. Kalau seorang tidak selaras roh, jiwa, dan tubuh ini. Tapi kalau roh, jiwa, dan tubuh selaras, seorang mau single, seorang mau menikah, tetap bahagia juga. Kalau roh, jiwa, dan tubuh ini selaras, kita mengerti bahwa hidup ini hanya sementara, kita mengerti panggilan Tuhan bahwa kita ini adalah manusia roh yang melakukan hal-hal rohani. Mau ada uang, nggak ada uang, kita tetap bahagia. Mau ada jabatan, nggak ada jabatan, kita tetap bahagia. Mau terkenal atau tidak terkenal, kita tetap bahagia. Kita menjadi manusia yang utuh. Ada keselarasan antara roh, jiwa, dan tubuh. Nah, orang yang memiliki roh, jiwa, dan tubuh ini, tentunya kemanusiaannya juga akan meningkat. Jadi mari kita memperhatikan keselarasan antara roh, jiwa, dan tubuh ini menjadi sangat penting. Dan yang menariknya, bisa saja orang melakukan ritual keagamaan. Setiap minggu ibadah, misalkan gitu ya. Namun sesungguhnya tanpa hati. Kan Alkitab menjelaskan bahwa kondisi manusia di zaman sekalipun mereka ingin diajar, tapi nggak pernah dapat mengenal kebenaran. Bisa saja dia ngikutin khotbah-khotbah banyak di YouTube dan sebagainya, tapi tanpa hati, tanpa pengalaman pribadi dengan Tuhan. Akhirnya tidak bertumbuh. Makanya kita perlu memperhatikan roh, jiwa, dan tubuh kita ini harus selaras. Waktu ini selaras, saudara mengerti tanggung jawab, saudara akan mengerti arti kebahagiaan sesungguhnya, saudara dan saya akan mengerti bagaimana kita berinteraksi dengan sesama manusia. Nah, waktu kita berinteraksi dengan sama manusia, saudara mau pelajari sebenarnya dari kitab Amsal itu luar biasa. Kitab pengkhotbah, kitab Mazmur, kitab-kitab puisi, itu membawa kita mengenal arti dan tujuan hidup kita. Kalau saudara mau bicara tentang hubungan dengan Tuhan, termasuk hubungan sama, bukan berarti yang di kitab-kitab puisi tidak ada hubungan dengan Tuhan, hanya hubungan dan sama, enggak ada juga. Tapi yang lebih banyak bicara tentang hubungan dengan Tuhan, semua karena kasih karunia dan anugerah Tuhan dan sebagainya, saudara bisa baca surat-suratnya Rasul Paulus. Galatia, Efesus, Filipi, saudara kitab Roma. Nah, itu bicara hubungan dengan Tuhan. Jadi Alkitab kita ini benar-benar komplit, utuh, sempurna, benar-benar manual booknya kita, bagaimana kita hubungan dengan Tuhan secara spiritual, bagaimana kita hubungan dengan sesama secara emosional, saudara. Makanya seorang yang sabar melebihi seorang pahlawan, seorang yang menguasai dirinya melebihi daripada seorang yang merebut kota. Wih, ada banyak ayat yang bisa saya tunjukkan pada saudara. Luar biasa.
vertikal, horizontal, saudara. Kecerdasan IQ, awal dari pengetahuan ada takut akan Tuhan. Saudara, banyak sekali ayat-ayatnya. Saya pun terkejut ketika kita baca mulai kitab-kitab puisi, saya mulai perhatikan, saya mulai terkagum. Makanya saya mengajak setiap keluarga New Life, yuk kita baca Alkitab bersama-sama. Kalau saudara yang ketinggalan, nggak apa-apa. Langsung saja sekarang kita sudah menyelesaikan kitab Kidung Agung kan, saudara langsung aja mulai Kidung Agung. Nah nanti kita akan mulai masuk kitab Yesaya. Nah saudara yang mau ikut nanti, saudara yang mau ikut pembacaan Alkitab, saudara beritahu Ibu Gem, nanti dimasukkan dalam guru baca Alkitab, nggak apa-apa. Saudara langsung mulai kitab Yesaya, ngikutin terus, kan dikasih batas waktu baca Yesaya, nanti kan muter kembali sampai Kejadian, nanti masuk ke Yesaya lagi kan. Nah, waktu masuk ke Yesaya lagi berarti saudara sudah selesai satu Alkitab karena saudara bacanya mulai dari kitab Yesaya. Nah, kalau saudara yang mengikuti dari kitab Kejadian nanti sampai Wahyu, kitab Kejadian berarti kan sudah selesai saudara baca satu kali Alkitab. Nah, nggak apa-apa. Kita tetap bersama-sama gitu ya. Jangan sampai merasa ketinggalan lalu alasannya gini. Aduh, kalau baca begini nggak ngerti. Ya nggak apa-apa, nggak ngerti. Kan sudah ada gambaran besar. Saudara merenungkan itu baik. Ya. Dan sebenarnya sederhana kok. Kalau setiap pagi, saudara bangun pagi, setengah jam saja lebih cepat. Saudara beri waktu setengah jam aja untuk dengar MP3. Merenungkan firman. Percayalah, manusia roh saudara akan bertumbuh menjadi semakin sehat. Jadi itu luar biasa. Nah, baru saya akan masuk 3 hal sederhana yang perlu saudara ingat. Bagaimana menyelaraskan roh, jiwa, dan tubuh kita. Saudara mau hidup menyelaraskan roh, jiwa, dan tubuh kita, amin? Satu kesatuan ya. Sehingga apa yang ada dalam hati kita, pikiran kita, perkataan kita, perasaan kita, tingkah laku kita, semuanya sama. Ketika ada orang yang menolak kita, kita no problem. Bukan berarti kita mau hidup dalam ketertolakan, tapi maksudnya kalau kita benar, orang menolak kita, ya sudah, nggak ada masalah. Gitu ya. Nah, mari kita buka Efesus pasal 4 ayat ke-20. Jadi nanti kalau saudara pelajaran Alkitab Efesus pasal 4 ayat ke-20, kita akan ambil 3 poin dari sana yang sederhana. Kalau saudara pelajaran Alkitab, saudara renungkan ayat-ayat firman, ini banyak sekali katanya dengan roh, jiwa, dan tubuh. Lalu kalau dunia psikologi ada namanya psikomotorik, kan kognitif, afektif, sama psikomotorik, itu dari area-area jiwa. Nah, roh, jiwa, dan tubuh, ini tubuh lebih cenderung bicara tindakan, saudaraku. Saudara pelajari Alkitab, banyak sekali membahas tentang itu. Nah, kita coba lihat Efesus pasal 4 ayat ke-20. Kalau kita mau menyelaraskan roh, jiwa, dan tubuh, dikatakan begini. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Apa dikatakan? Kamu telah belajar mengenal Kristus. Sampai sana dulu. Hal pertama yang perlu kita lakukan atau kita alami untuk kita menyelaraskan roh, jiwa, dan tubuh, yang pertama adalah pembaruan pikiran. Berubahlah oleh pembaruan budimu. Itulah metanoia, itulah bertobat. Bertobat itu artinya pembaruan budi. Pola pikir yang lama diganti dengan pola pikir yang baru. Di dalam Efesus pasal 4 dikatakan, belajar mengenal Kristus. Kalau kita mau roh, jiwa, dan tubuh kita selaras, belajarlah mengenal Kristus. Waktu kita mengenal Kristus dengan benar, maka terjadi pertobatan, terjadi pembaruan pola pikir. Makanya Rasul Paulus dalam suratnya di Filipi berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Oke. Ya, kita menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Makanya di Filipi 4 ayat 8, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang suci, semua yang manis, semua yang baik, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah itu semua. Pembaruan pola pikir. Jadi bukan mikirin cemburu, mikirin sakit hati, mikirin pikiran negatif, kekhawatiran, ketakutan, dan sebagainya.
Waktu kita berjalan dengan pikiran Kristus di tengah-tengah pandemi, kita tidak menjadi orang yang introvert, jadi ketakutan sampai ada orang yang sampai menyendiri, saudara. Sudah setahun lebih menyendiri ke kampung, takut ketemu orang. Saudara, hidup dan mati itu sudah pasti. Mati itu sudah pasti. Cara kita terserah sama Tuhan. Tapi bukan berarti maksud saya, oh kalau gitu ya udah kita hidup sembarang. Enggak. Kita hidup ini kan dengan hikmat Tuhan. Pemerintah, otoritas di atas kita sudah menyarankan kita protokol. Ya kita pakai protokol. Pemerintah menyarankan kita vaksin, ya kita vaksin. Sudah protokol, sudah vaksin, masih kena, ya udah nggak usah cari kambing hitam. Jalani proses dengan Tuhan. Alami kesembuhan daripada Tuhan. Toh kalau meninggal juga masuk surga. Saudara jaga kesehatan, saudara jaga makan. Tuhan yang jagain kita kok. Saudara normal tetap bisa kena penyakit macam-macam dan sebagainya. Bahkan yang muda-muda bisa mati duluan. Hal yang lebih berbahaya adalah kita mati sebelum waktunya. Apa mati sebelum waktunya? Hidup saudara tidak berguna padahal saudara masih hidup. Hidup kita tidak berarti padahal kita masih hidup. Buat apa kita hidup kalau begitu? Makanya di masa-masa pandemi, saudara, pergunakan protokol kesehatan dengan hikmat Tuhan, jaga jarak, hand sanitizer dan sebagainya. Saudara, tapi yang penting lagi, hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Saya sebagai gembala selalu berdoa, Tuhan apa yang harus dilakukan? Onsite ini bagaimana? Kemudian makanya saya akhirnya putuskan kelasan kita online kan. Saudara, karena saya lihat yang mendaftar cukup banyak, ada 39 saudara. Kita online kan saja. Kenapa? Karena mengurangi resiko, gitu kan. Tapi bagaimana dengan ibadah onsite? Onsite kita jalan dulu terus. Kenapa? Karena keluarga New Life sudah dididik, sudah diajar. Kalau yang datang kita aja nggak ada masalah. Kenapa? Karena kita tahu kalau kita ada flu, ada pilek, ada demam, kita bisa ibadah online, ya. Dengan kesadaran sendiri kita bisa saling menjaga satu sama lain. Saya percaya keluarga New Life baik karena sudah dididik dengan kebenaran firman, sehingga kita peduli dengan sesama kita. Jadi jangan ketika kita ada flu, pilek, oh ngotot aja datang ibadah onsite. Nggak apa-apa. Saudara istirahat. Saudara yang kenal kita doakan bersama. Jangan takut, jangan malu, jangan minder. Itu cuma proses kok yang harus dilalui. Gitu ya. Jadi yuk kita bersama-sama mengalami pembaruan pikiran. Belajar mengenal Kristus. Nah, untuk kita belajar mengenal Kristus, tentunya kita perlu mendengar. Coba kita lihat. Kembali pasal 4 tadi, 21. Mulai 20. Efesus pasal 4 ayat 20. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar tentang Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Saya ulang. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Kristus. Jadi kalau saudara mau mengalami pembaruan pola pikir, saudara harus mendengar, saudara harus menerima pengajaran tentang Kristus. Makanya ibadah, doa malam, NLC, FC, saudara baca Alkitab itu menjadi sangat penting dalam kehidupan kita, mau menyelaraskan roh, jiwa, dan tubuh kita. Semakin banyak kita belajar mengenal tentang Kristus, semakin banyak kita menerima pengajaran tentang Kristus, maka roh, jiwa, dan tubuh kita akan menjadi sehat nantinya. Nah tentunya kalau kita mau mengalami pembaruan pola pikir, kita harus menggunakan waktu khusus. Menikmati persekutuan dengan Tuhan lewat doa dan firman. Doa kita mengizinkan Roh Kudus berbicara kepada kita dengan cara yang ajaib. Lewat firman yang meneguhkan, mengkonfirmasi kita yang menjadi dasar kita untuk hidup dalam pikiran Roh Kudus. Jangan saudara mendengar suara, oh ini suara Roh Kudus, tapi bertentangan dengan firman. Saudara, untuk kita mengalami pembaruan pola pikir dibutuhkan yang namanya kerendahan hati dan kelemah lembutan. Kerendahan hati itu menyadari semua karena anugerah Tuhan, kita mau mengikuti Tuhan.
Kelemah lembutan itu bicara hati yang mau ditegur, hati yang mau berubah, hati yang mau dibentuk. Makanya kita berkata Ibrani 12:15, jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit. Kalau saudara perhatikan konteks, itu bicara tentang hajaran Tuhan, bicara ganjaran, bicara tentang disiplin dari orang tua yang Tuhan pakai, dari Tuhan secara langsung, saudaraku, dan bicara didikan. Ketika seseorang ini dididik oleh Tuhan, lalu dia menjauh, maka akan muncul akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Jadi saudara perhatikan, kalau roh, jiwa, dan tubuhnya tidak sejalan, muncul kepahitan, emosi negatifnya muncul, akibatnya apa? Memunculkan kerusuhan, jadi provokator, jadi jelekin orang, jadi fitnah orang, dan sebagainya. Apa yang dikatakan di depan beda dengan apa yang dikatakan di belakang. Yang di depan manis-manis, di belakang dia rusuk, dan sebagainya. Nah, ini karena ketidakselarasan roh, jiwa, dan tubuh. Tapi saya percaya kita punya keluarga New Life yang mau mengalami pembaruan pikiran. Amin. Kita mau hidup sejalan dengan Kristus. Saya percaya anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan sudah berlimpah-limpah atas hidup kita. Makanya sekalipun kita ibadah online, keluarga New Life selalu dengan setia mengikuti ibadah online. Saya tahu waktu saudara ibadah online bukan suatu hal yang murah, saudara bayar internet, bayar wifi, dan sebagainya. Tapi saudara menyadari betapa pentingnya firman dalam hidup saudara, sehingga saudara rela membayar segala sesuatu untuk saudara bisa mendengar, menerima, dan mendengarkan firman. Saya sungguh bersyukur saudara untuk keluarga New Life. Kita semua bisa bersama-sama. Yang pertama, mengalami pembaruan pola pikir. Amin. Katakan bersama saya, pembaruan pola pikir. Pembaruan pikiran. Yang kedua, pembaruan emosi. Kita kembali Efesus pasal 4 tadi. Efesus pasal 4 ayat yang ke-22. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia yang lama yang menemui kebinasaannya oleh hawa nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Kalau kita tidak menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan dan oleh hawa nafsu ini oleh nafsunya yang menyesatkan, bicara tentang emosi yang salah, emosi yang negatif, saudara. Maka kalau kita tidak menanggalkan, tidak ada pembaruan dalam roh dan pikiran kita. Jadi untuk kita mengalami pembaruan, untuk keselarasan roh, jiwa, dan tubuh kita, kita perlu menanggalkan manusia lama. Menanggalkan manusia lama itu melepaskan dosa, kebiasaan buruk, melepaskan emosi negatif, perasaan sakit hati, berfokus pada diri sendiri, mengasihani diri sendiri, kebencian, kemarahan, lepas, itu sudah selesai. Menanggalkan hawa nafsu yang membawa kita kepada cinta akan uang, hawa nafsu materialisme. Menanggalkan, melepaskan ketakutan, kebutuhan akan pengakuan. Kita memang butuh pengakuan, tapi kita tidak hidup untuk mencari pengakuan. Manusia memang secara normal butuh pujian, tapi kita tidak hidup untuk mencari pujian. Saudara, kalau kita mengerti, menanggalkan manusia lama, melepaskan diri kita dari hal-hal duniawi, saudara, waktu saudara melepaskan semuanya, baru saudara bisa menerima semua yang baru yang daripada Tuhan. Selama saudara dan saya tidak mau melepaskan apa yang ada pada kita nggak bisa menerima yang baru daripada Tuhan. Nah, kadang orang merasa gini, ini uangku, ini rumahku, ini istriku, ini anakku, semuanya punyaku. Saudara, ingat, semuanya itu punya Tuhan, bukan punya kita. Dan itu semua hanya sementara. Bahkan hidup kita pun punyanya Tuhan. Akibatnya apa? Ketika keuntungannya berkurang, dia mulai stres, mulai galau. Ketika uangnya hilang, kacau dia. Ketika pasangannya mulai mengalami masalah, kacau dia. Kenapa? Karena dia pikir itu punya dia. Tapi mari hari ini kita belajar, Tuhan, aku mau melepaskan semuanya. Aku menyadari semuanya dalam milik-Mu. Tempatkan pada tempat yang tepat.
uang kita, perasaan kita, pikiran kita, tempatkan pada tempat yang tepat. Waktu kita melepaskan itu semua, ketakutan, kekhawatiran, apa yang selama ini kita khawatirkan, serahkan pada Tuhan. Dan berkata, Tuhan, aku percaya kau campur tangan dalamnya. Belajar mempercayai Tuhan dalamnya. Soalnya ada sesuatu yang berbeda ketika kita menanggalkan manusia lama. Melepaskan. Waktu kemarin ada teman-teman yang ke rumah, datang ke rumah berdoa. Saya dapat satu rema gini. Waktu kamu melepaskan semuanya, Tuhan akan memberikan yang jauh lebih besar daripada yang dapat kamu pikirkan dan bayangkan. Saudara, kadang kita mempertahankan. Oh, ini milikku, ini hakku. Waktu kita melepaskan semuanya, Tuhanlah yang akan bekerja dalam hidup kita. Tuhan yang memberkati hidup kita. Tuhan yang menyediakan dengan cara yang ajaib. Bahkan yang dia sudah disediakan secara rohani itu jauh lebih berharga daripada seluruh isi dunia. Kita berkata, apa gunanya seorang memperoleh isi dunia tapi dia kehilangan nyawanya? Apa gunanya kita memperoleh kekayaan, jabatan, nama besar semuanya tapi kita kehilangan nyawanya? Nyawa kita. Makanya ketika kita mengerti tentang Kristus, keselarasan roh, jiwa, dan tubuh, kita menjadi manusia utuh. Bagaimana kita melihat, bagaimana kita bersikap, bukan hanya dengan Tuhan, tapi dengan sesama, saudara, itu menjadi hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Ilmu psikologi boleh menemukan segala sesuatu dengan cara ilmiah, tapi Alkitab sudah menjadi jawaban atas semuanya. Itu yang saya pelajari, yang saya lihat selama saya ngajar ilmu psikologi dan sebagainya, konseling, saudara, saya melihat hal itu. Belum lagi nanti kalau kita bahas tentang pendekatan psikologi, kita lihat Alkitab ini benar-benar jawaban yang sempurna. Makanya ilmu psikologi nggak bisa disejajarkan dengan Alkitab. Dia jauh di bawah Alkitab. Waktu seorang mempelajari Alkitab, seorang mempelajari segala-galanya. Seorang mempelajari prinsip ekonomi, seorang mempelajari prinsip bagaimana membangun keluarga, seorang mempelajari bagaimana bersikap, dan sebagainya. Jadi apa yang saudara dan saya lakukan dengan menempatkan Tuhan di atas segala-galanya dan membaca merenungkan Alkitab itu luar biasa sekali. Jadi waktu baca renungkan Alkitab, jangan sambil saudara masak-masak, jangan sambil cuci-cuci baju, lewat itu ayat-ayatnya, sayang. Kalau memang renungkan Alkitab, ambil waktu duduk, dengarkan firman, saudara pakai MP3, saudara sambil lihat alam, bersyukur, resapi kata-kata dari setiap perkataan firman. Itu akan merubah pola pikir kita. Pembaruan pikiran, katakan bersama saya, pembaruan pikiran. Amen. Yang kedua, pembaruan perasaan, pembaruan emosi kita. Saudara, kita harus melepaskan apa yang ada pada kita. Kita harus menyadari semuanya itu milik Tuhan, bukan milik kita. Dan waktu ini ada, kita mengalami dan yang terakhir, saudara, Efesus pasal 4 tadi, ayat 23, supaya kamu dibaru dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Yang ketiga adalah mengenakan manusia baru. Manusia baru ini bukan hanya bicara pembaruan pikiran, pembaruan emosi, tapi secara utuh yang tadi saya katakan. Saudara menyadari bahwa saudara diciptakan spesial. Saudara ditebus dengan benih ilahi, dengan potensi ilahi, dengan tujuan ilahi. Saudara menemukan arti dan makna hidup yang sesungguhnya untuk memuliakan Tuhan dalam seluruh area kehidupan kita, dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dimanapun kita ada, kita hidup untuk memuliakan Tuhan, saudara. Kita diciptakan dalam kebenaran dan kekudusannya Tuhan. Berarti orang benar itu berpikir benar, merasakan yang benar, dan bertindak benar. Orang kudus itu berpikir hal-hal yang kudus, merasakan hal-hal yang kudus, dan bertindak hal yang kudus. Jadi kalau ada hal yang tidak benar, ada yang tidak kudus muncul dalam pikiran dan perasaan kita, segera buang. Tanggalkan itu semua. Kita mengenakan manusia yang baru. Manusia baru itu menyadari janji-janji Allah dalam hidupnya. Saudara, kita melakukan tindakan segala sesuatu karena Allah. Karena ada roh dalam kita ini yang diperbarui dengan prinsip-prinsip nilai-nilai yang luar biasa, mempengaruhi jiwa kita, mempengaruhi tindakan kita. Jadi dari roh, jiwa, dan tubuh ini harus selaras. Waktu itu selaras, saudara, ini luar biasa.
Kita nggak usah sekolah kepribadian, kalau kita pelajari kebenaran firman, bagaimana cara kita bersikap dengan orang lain, dengan kasih, dengan tulus, oke, melihat penampilan dan sebagainya, dengan rapi dan sebagainya, maka kita akan melihat keberhasilan demi keberhasilan akan datang dalam kehidupan kita dan sendirinya. Saya percaya kemenangan Kristus ini akan nyata terus-menerus dalam hidup kita kalau roh, jiwa, dan tubuh kita ini selaras. Jadi bukan hanya menekankan IQ, pengetahuan tentang Alkitab saja, baca Alkitab pokoknya yang penting tahu, semuanya tahu, sejarah semua tahu, tapi nggak pernah merubah emosinya dia. Apalagi spiritualnya dia, semuanya jadi sia-sia. Makanya dimulai dari kita mengenal Tuhan dengan benar, mengalami perubahan pola pikir, mengalami pembaruan emosi, lalu kita mengenalkan manusia yang baru, ada roh di sana. Miliki pengalaman pribadi dengan Tuhan itu sangat penting. Bukan hanya sekedar tahu. Saya menyadari bahwa New Life terus melakukan pemuritan, pengajaran, dan sebagainya. Tujuannya bukan sekedar kita tahu. Kita ini banyak sekali belum tahu apa-apa tentang Tuhan. Kalau kita tahu 20% aja sudah luar biasa loh. Tapi biarlah apa yang sudah Tuhan bukakan, kita hidupi, kita alami, kita kenakan kebenaran firman dalam hidup kita. Maka kita akan melihat kemenangan demi kemenangan Kristus itu nyata dalam kehidupan kita. Belajar mengenal Kristus, tanggalkan manusia lama kita, lepaskan semuanya. Hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan Tuhan. Membuat kita roh, jiwa, dan tubuh kita selaras. Waktu roh, jiwa, dan tubuh kita selaras, kita bukan menjadi biang kerok masalah. Masalah boleh datang seberat apapun, tapi kita akan tetap berdiri teguh dalam Kristus. Masalah boleh datang seberat apapun. Mungkin kita sempat down, kita sempat error. Tapi kita tidak akan berlarut-larut dalam keeroran kita. Sadar, berikan hidup kita sama Tuhan. Jangan takut, jalan hidup dengan iman, dengan hikmat dan pimpinan Roh Kudus. Maka kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan dalam Kristus. Amin. Amin. Mari kita ambil waktu untuk berdoa, merenungkan kebenaran firman.